Oke, sekarang waktunya Agi angkat telepon dari kamu-kamu buat request lagu. Tapi sebelumnya ceritain dulu dong hari ini mau ngapain aja. Wait, siapa nih? Reza bro. Hey Reza. So, hari ini kamu mau ngapain aja nih? Lagi on the way. Terus pulang kuliah mau mampir sebentar ke rumah cewekku. Ya janjian gitu sama dia. Mau nganterin dia belanja sama nyokapnya gitu. Waduh, calon mantu yang baik nih. Ntar Agi boleh nitip nggak chiffon cake di pasar Swalayan? Agi yang rasa mocha ya. 2 juga boleh. Oke, sama nih. Kan ingat gak waktu kita bertiga dulu SMP, kita kan pengen banget punya radio di kota besar. Sekarang kita udah jadi punya radio. Menurutmu apa sih esensi punya radio itu? Ngapain coba mikir gitu? Pinter banget sih aku nih. Narsis amat sih Wece. Ada apaan sih? Gini deh, gimana kalau hari ini semua penelpon kita tanyain pendapat mereka tentang seorang penyiar. Dan seorang penyiar itu harus jadi seperti apa? Jadi kamu udah dapetin jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan kamu itu? Ya, kata mereka tadi, seorang penyiar radio harus menjadi seorang entertainer sejati. Ya kan? Jadi kalau aku boleh simpulin, seorang penyiar radio itu bukan hanya sekedar hahaha dan cuap-cuap aja, tapi hahihinya juga harus bermutu. Dengan kata lain, we have to be serious. Kalau itu aku setuju. Ini misi antara kita bertiga. Seorang penyiar radio adalah seorang entertainer. Agi bilang, entertainer adalah seorang entertain, yang artinya bisa menghibur dan menyenangkan banyak orang. Jadi ya iyalah, kita emang harus bisa nyenengin pendengar kita waktu kita siaran. nah, itu jangan cuma waktu siaran, waktu itu lagi ngobrol, waktu kita lagi kampus, waktu teman lagi curhat, kita harus bisa nyenengin mereka. Itu maksud aku. Iya bener kan? Tadi kan aku udah bilang, kita emang harus bisa nyenengin pendengar kita walau kita lagi gak siaran. Kan aku bener bre. Ya ampun, Ren, jangan ngotot dulu. Kamu salah lagi. Maksud aku, kita harus bisa menghibur banyak orang-orang sama kita. Udah kalian jangan pada ribut gitu. Di kosan sini tuh udah pada berisik, udah ada pompa air belakang juga nggak tahu apa. Kalian tuh Iya, aku tahu. Paling enggak, dalam satu hari ada 2 orang yang merasa terhibur sama kehadiran kita. Aduh, apaan sih bre? Enggak lah, sama kek, gak setuju. Paling enggak, aku tahu. Jadi penyiar radio itu kan cuma profesi. Jadi gak perlu lah mikirin sampai ke kehidupan sehari-hari. Terus harus nyenengin orang inilah, orang itulah. Cukup dengan nyenengin pendengar aja. Gak penting lah mikirin atas situ-situ, muluk-muluk tahu. Biar hidup ini mengalir apa adanya. Pokoknya nih ya, aku belum bisa lihat keren-kerennya. kenapa kita nggak coba? Dari hati ke hati, masih bareng Iring dan Audrey di sini. Buat kamu-kamu yang baru nyalain radio, ada yang beda nih mulai malam ini, karena di sini juga ada Agi yang bakal nemenin kita. Yap, biasanya cuma cowok-cowok aja yang dengerin siaran Agi di pagi bro. But for tonight, everyone can hear me now. And I will hear your heart. Siap-siap SMS di 081888 kali. Kamu boleh berbagi sama kita bertiga di sini. Iya, atau telepon ke 03188 kali. So, nggak usah ragu buat ceritain masalah kalian ke kita-kita. Halo,
Iya, malam. Dengan siapa nih? Dengan Samuan di Gria Indah. Oke, Samuan di Gria Indah. Masalah kamu apaan nih? Aku punya sahabat. Sekarang dia tuh lagi bete banget sama aku. Soalnya mungkin aku ingin perasaannya. Aku tuh cuma pengen nolong dia, bantu bayar uang sekolahnya. Tapi dia jadi tersinggung. Benernya aku ya mau bilang. Tapi sayangnya dia keburu tahu dan malahan marah. Tapi yang bikin aku kaget, dia jadi salah sangka. Dia pikir aku bantu bayarin uang sekolahnya itu untuk... Iya, tenang dulu dong, Samuan. Dia pikir aku naksir cowok yang sama seperti dia taksir. Jadi dia pikir aku bayarin uang sekolahnya agar aku bisa mikirin dia dan aku bisa jadian sama cowok itu. Iya, tapi kamu kudu selesaikan itu baik-baik ya. Jangan sampai hubungan persahabatan kalian jadi putus. Terus gimana nih? Apa aku tetap bisa senyum di depan dia? Tapi kalian tuh nggak tahu posisiku sekarang sih. Jadi serba salah banget. Mungkin kita sekarang nggak tahu apa yang kamu rasain nih. Tapi semoga solusi yang kita kasih malam hari ini bisa nenangin hati kamu ya, Samuan. Gitu ya. Aku punya usul nih. Gimana kalau kamu kasih kado aja ke dia? Ya, ke teman kamu itu. Ya, kamu kasih sesuatu aja ke dia yang bikin dia senang. Terus kasih pita yang cantik sambil dikasih kartu kayak permintaan maaf gitu. Tapi jangan kasih bom ya. Udah deh, udah. Sekarang kamu senyum dulu dong. Terima kasih. Oke, buat kamu-kamu yang punya masalah berat seperti Samuan di Gria Indah tadi, jangan ragu untuk nelpon ke sini ya. Moga-moga kami bisa menghibur kamu semua. Jadi jangan sedih, jangan gelisah, tersenyumlah pada dunia, maka dunia akan tersenyum buat kamu. Lagu berikut akan menghibur kamu di kegelisahan kamu malam ini. Aduh Lin, kamu tuh enak lagi ada si Tommy. Kemana-mana kamu bisa ditemenin. Udah gitu, kalau kamu sedih, Tommy juga bisa ngiburin kamu kan. Jadi gak perlu jengkel lah sama si Tommy, biasa aja. Ya, kalau udah masalah kayak gini, buatku jomblo lebih enak, Rin. Cowok itu egois banget sih. Aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba Tommy jadi menjikakan kayak gitu. Posisiku sekarang, aku menjadi tunangannya. Dan beberapa bulan lagi kan bakal menikah. Tapi aku ngerasa ada aja yang kurang sama Tommy. Ren, aku mesti gimana ini? Gak mungkin kan tiba-tiba aku minta putus gitu. Gila aja, udah dipesen dia. Aku mesti kayak gimana? Orang aku juga nggak tahu yang buat dia jadi kesel kayak gitu. Nggak jelas. Gini, kamu tenang. Ya sekarang coba deh, kamu hembuskan nafas, terus dilepas pelan-pelan. Coba ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan, terus tahan. Hembusin. Lagi sekali lagi deh, coba. Ya, sekarang coba kamu pikirin, tenangin hati, kosongin pikiran. Gak usah dipikirin lagi lah si Tommy itu, biar adem. Aduh, gila Murin. Jadinya hilang. Ya gak usah mikirin si Tommy lagi. Mau ditambahin. Nih, aduh. Gila ya kamu ya.
Udah lah, gak usah bikin story. Gimana Lin? Udah dingin belum? Dingin apanya? Udah dingin semut tahu. Tuh Lin. Iya. Lin, aku kan cuma mau hibur Lin. Lin. Iren gila. Masa muka orang dicolek-colek pakai es krim? Ya bener kan berisi muka kayak gitu, bukan pakai es krim. Apa-apa kali. Ya anak kecil aja. Iren tuh. Emang kenapa sih? Gini loh Dre, kemarin itu dia lagi bete sama si Mr. Tom Pret itu, kekasih tercintanya si Lina nih. Nah, kan menghibur dia, menghibur, bikin seneng gitu. Tapi ternyata, iya aku malah bete sama kamu, bukan kasih solusi juga. Udah. Tenang aja deh. Nggak usah terlalu dipikirin. Iya, tahu nih. Kamu itu ya perfeksionis banget. Masa selalu aja ada yang kurang sama aku. Padahal aku tuh udah berusaha untuk jadi apa yang dia pengenin. Harus cantik, ya aku turutin. Harus behave, aku udah les kepribadian. Harus brand, aku udah les ini itu. Aduh, aku mesti berusaha apa lagi? Udah. Sekarang tenang aja deh. Tapi kamu masih cinta kan? Cinta ya cinta, tapi kalau gini caranya ya ketikkan di dada. Ada senyummu, ada kumismu, deh, ada cintamu, kali ini ada kupingmu. Udah deh. Cinta, tetap cinta kan? Iya nih, senyum dong. Saya kayak gitu mulu. Udah ya, senyum dong. Iya nih, bete mulu. Tuh kan, bukannya kehibur, malah ngelayar pergi. Memang tuh. Udah, nyanyi aja. Di dadaku ada senyummu, udah. ada kumismu, Ada cintamu. gitu ya. Ada apa lagi? Aduh, kamu jangan terlalu sedih. Nanda yang aku kenal itu punya semangat buat hidup. Kalau enggak, itu kan kamu nggak bisa bikin pameran lukisan hitam putih itu kan? Ya. Ayo, punya semangat buat gambar. Gambar itu semangat tuh, Wit. Nah, gitu dong. Udah. Tahu nggak? Kemarin waktu hari Minggu, aku kan jalan-jalan ke Gembong, nyari barang-barang bekas yang masih keren lah. Aku lewat ini yang jualan hardware komputer gitu. Terus aku tertarik sama satu harddisk yang putih, bersih, mengkilap pokoknya. Terus waktu kita tanyain ke si bapaknya tuh, si bapak yang jualan bilang gini, yo iku deh, atur deh iku deh, mari tak umbah. Aduh, untung gak jadi aku beli. Angin tuh, gila nggak? Dicuci pakai air harddisk. Gak bisa.
depan kamu sekarang aja udah jayus gitu kan. Apalagi di depan si Nanda kemarin. Beda Ya banget. makanya kalau mau ngiburin orang itu lihat situasinya, lihat kondisinya. Ya aku pikir si Nanda tuh bisa sedihnya tuh hilang gitu loh. Iya? Iya sih. Emangnya ada masalah apaan sih Nanda? Mana ke Tehe. Dianya aja yang waktu basketan nggak mood banget kayak tampangnya cemberut aja. Udah gitu pas aku ceritain cerita harddisk pakai K tuh, itu malah tambah boring gitu. Udah, main aja. Di, kayak gitu. Sampah. Udah mau pergi. Gue kan udah pergi kan. Udah pergi. Itu nggak sih? Bareng kita bertiga di sini dari hati ke hati. Yang mau SMS, audio ditunggu di 0818 atau telepon kita ke 038. Nggak bisa ketemu mereka. Bisa aja. Bentar aku liatin dulu. Aduh, sorry, kayaknya mereka nggak bisa diganggu. Mereka nanti takut dimarahin email. Sorry ya. Udah deh, kasih ya. Pendengar yang lain juga bisa terinspirasi dengan cerita kamu. Nggak ketinggalan juga buat kamu yang butuh solusi atau sekedar sharing ke kita welcome aja, langsung telepon ke kita dan kita bakal cariin jalan yang terbaik buat kalian. Jalan terbaik buat mecahin masalah-masalah kalian. Kita juga berharap kamu semua dalam keadaan baik-baik. Kalaupun kamu lagi sedih banget malam ini, moga-moga dengan kehadiran kami bertiga di sini bisa menghibur kamu semua. Herald, tolong panggilkan Agi. Sorry, anaknya lagi siaran tuh. Siaran. Yaudah, nanti kalau udah selesai suruh ke ruangan saya. Oke deh. Ibu manggil saya, Bu. Duduk dulu lagi.
Heran. Lagi mana? Lagi ngulangnya Bu Meme. Ngapain? Ya, panggil lah. Paling juga si Bu Mimi lagi ngerayu si Aji. Bu Mimi kan suka banget tuh sama si Aji lah. Bosan gue tuh. Dasar kopinya nonton gak pernah balik lagi. Agi, bulan lalu kamu bilang sama saya, kamu mau siaran sama Audrey sama Iren di Dari Hati ke Hati format terbaru. Terus? Iya Bu. Ini juga saya lagi siaran. Terus gimana? Format baru itu berhasil? Atau? Ya, thanks God Bu. Respon pendengar lumayan besar. Tapi bukannya acara curhat-curhat semacam ini itu sudah banyak di radio lain? Iya, tapi seperti penjelasan saya yang dulu-dulu, ini beda Bu dari kebanyakan Bu. Di sini tuh kami kayak punya sebuah misi gitu. Misi? Iya, saya, Audrey, dan Iren itu pengen benar-benar bisa jadi penghibur buat semua orang. Terus? Iya, kami pengen meresapi esensi menjadi seorang entertainer sejati itu. Kami ingin selalu bisa jadi penghibur buat banyak orang yang sedih, yang lagi punya masalah. Intinya kami pengen jadi berarti buat orang-orang di sekitar kami. Gitu aja deh Bu. Oke, saya mengerti. Gini aja, kamu lanjutkan siaran kamu itu dan kita lihat nanti gimana hasilnya. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Agi, tunggu. Nanti sepulang siaran kamu ada acara nggak? Sepulang siaran belum tahu. Enggak sih, kalau misalnya nggak ada acara, kamu temenin saya nonton ya? Nonton? Mungkin nggak bisa Bu. Soalnya saya malam ini mau ngerjain tugas. Besok siang tuh dikumpulin. Besok siang dikumpulin. Lagian besok pagi kan saya harus siaran. Oke. Nggak apa-apa deh. Lain kali aja ya. Iya. Oke. Kamu udah mutusin aku. Hah? Gila ya tuh cowok. Kok dia sih Lin yang mutusin kamu? Batal nikah dong. Udah, jangan terlalu dipikirin, Lin. Kayak dipikirin gimana? Kamu gak tahu perasaanku. Aku udah mau nikah, Dre. Yang bener aja. Udah dicetak. Ya ampun. Aku harus bilang apa sama orang tuaku? Gedung udah disewa. Orang seantero jaga juga udah pada tahu aku mau nikah 3 bulan lagi. Kayak dipikirin gimana? Kalian nggak tahu perasaanku. Iya, tapi jangan terlalu histeris gini dong. Mas, saya mau tanya. Saya itu lagi itu Mas nyari teman saya. Itu namanya itu Pandil, Sukir sama Kabul. Gini Mas, kan nggak ada toh Mas. Jadi kalau si itu Mas Pandil sama Kabul itu orangnya putih, terus matanya agak sipit Mas. Kalau yang Sukir itu agak kulitnya agak sawo matang gitu loh Mas. Terus itu Mas sukanya pakai celana oranye Mas. Masnya tadi lihat nggak ya Mas? Iya. Maaf Mas, siapa tadi? Liwon. Liwon. Iya. Kayaknya kita nggak lihat Mas. Ya. Jadi nggak lihat ya Mas. Ya. Maaf ya. Iya. Oh Mas. Ya. Makasih ya Mas ya. Gimana ini? Sebenarnya aku juga masih sayang sama Tommy. Aku juga nggak tahu kesalahanku di mana. Aku juga nggak tahu gimana malunya aku entar kalau semua orang tahu terus tanya sama aku.
Gini deh, sekarang aku beli es krim. Gimana? Mau gak? Setuju gak? Males ah. Rasa blueberry, senengan kamu, Lin. Aku yang traktir deh. Blueberry. Iya, ide yang bagus tuh. Kita makan es krim aja bareng-bareng. Sekalian nenangin pikiran kamu. Ya, gak mau ah. Ya udah, senyum dulu dong. Jangan terlalu cemberut gitu. Jadi jelek tuh. Biarin. Tadi lihat nggak orang yang barusan? Lucu banget ya. Tai lalatnya di sini, tokai lalatnya di sini. Iya. Kedua gede-gede banget sumpah. Lihat nggak? Udah gitu medok lagi. Nggak lihat nih. Nggak lihat. Nanya beling juga. Toel lagi colek-colek. Kiranya siapa? Nin, tawa dong. Nggak bisa lah senyum. Coba deh, lihat bulan deh. Kalau bulan bisa ngomong, dia pasti tak akan pop. Gimana sih kalian mau nyanyi? Iya sih. Ya udah, senyum dulu. Makanya udah deh, nggak terlalu pikirin. Bukan didengerin juga, gila ah. Ya. Itu belum minta. Mas. Saya ingat saya itu kayak pernah dengar salahnya Mas sama Mbak ini ya. Oh ya. Iya, tapi neng yo, saya. Itu loh, yang aduh, yang malam-malam itu loh, apa ya Mas? Dari hati ke hati. Iya, Mbak. Iya. Bener radio ya. Kalau gitu ya. Saya bisa minta tolong dah ya. Mbak ya itu toh, apa? Itu Mas. Tolong. Oh iya. Teman saya yang hilang itu mbak diumumke itu si Pandai kan, saya kan ya sedih tuh Mas kalau mereka tidak ada. Ben saya itu ben seneng dulu Mas, ben temu lagi bisa ya Mas ya saya seneng tuh Mas. Iya. Ya nanti saya bilang sama station manager saya. Apa wi? Oh enggak, ini bos. Oh iya, nanti saya bilang sama bos saya ya. Bisa berarti Mas ya? Bisa ya? Nggak tahu, nanti saya bilang. Ya tolong Mbak. Ya Mbak ya. Mbak ini loh sama Mas ini loh ya. Iya. Bisa ya Mas ya? Terus tenang loh, pokoknya kita antenne loh ya. Ya Mas ya? Iya. Ya bisa ya. Nah loh Mas ini maafin Mas. Ya sudah, saya pulang dulu ya Mas. Iya. Tak tunggu loh Mas. Iya. Ya. Makasih loh ya. Iya. Makasih Mas. Iya deh. Lucu banget sih. Dia pulangnya ke ini, kayak ke alam lain gitu, masuk pohon. Agi udah bacain SMS dari kamu semua, dan kayaknya yang mau SMS dipending besok aja kali ya. Karena waktu kita udah mau habis bro. Buat yang sekarang lagi mau siap-siap untuk aktivitas, mau kuliah, mau kerja, atau cuman lagi nyantai di rumah, menjalani semuanya aja kali deh. Tapi jangan lupa, apapun yang kamu lakuin adalah pintar. Jangan lupa buat bersyukur. Karena dari syukur itu kita bisa dengan lapang hati menjalani semua aktivitas dari yang melelahkan sampai yang membosankan. Masih di pagi bro, Agi mau putarkan sebuah lagu buat kamu semua. Selamat mendengarkan. Halo, Agi. Ntar pulang siaran, kamu ada acara nggak? Ya, teman-temanku ternyata mereka semua user Ki. Iyo, parah, Putu. Udah sebulan lebih ini, aku bolak-balik ke rehab. Kapan kamu tahu?
Ya, waktu kami berlibur ke pantai itu. Padahal kupikir mereka semua sempurna. Sempurna, Ki. Mereka sempurna di mataku. Gak nyangka aja, ternyata mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Dan sesuatu itu menyakitkan. Ternyata mereka semua user. Udah deh, kamu jangan sedih gitu deh. Jangan terlalu dipikirin. Main basket aja yuk. Ayolah Fer, hidupmu itu masih panjang, jangan terlalu dipikirin. Fedi, Fedi. Dre, Ya. si Lina tuh gak keluar dari kamarnya sejak malam. Ya, emang berat banget sih. Bayangin aja, sudah mau married berapa bulan lagi, tunangannya ninggalin dia. Kebayang dong malunya. Tapi kita harus ngibur dia, Ren. Ya, misi kita. Misiku gak pernah berhasil. Kayaknya aku jadi jayus. Di depan Anda, jayus. Ini tadi ketemu Fedi, dia malah tambah bete gitu. Oh iya, kemarin kan kita juga kelihatan jayus di depan Lina. Dianya malah jadi... bentar deh, si Fedi. Emang kamu ketemu di mana? Cerita dong, Ki. Dia tuh lagi stres banget. Teman-temannya semua tuh ternyata pecandu. Ya ampun, perasaan selama ini teman-temannya baik-baik deh. Udah, jangan ngomongin teman-temannya. Nggak enak dengan orang. Tadi tuh aku ketemu Fedi, terus dia cerita. Terus ya sesuai perjanjian kita bertiga, aku coba hibur dia. Aku ajakin dia main basket. Pengennya sih dia kehibur, dia malah ninggalin aku. Ada yang salah ya? Oke, balik lagi di Dari Hati ke Hati. Saatnya kita bacain email. Buat kalian-kalian yang belum kirim email, silakan kirim email ke hatikehati@radio.com. Sekali lagi kirimnya ke hatikehati@radio.com. Ini nih yang pertama nih dari Endang di Somewhere. Dear Audrey, Iren, dan Agi, minggu lalu aku gak sengaja buka HP pacarku. Ternyata ada banyak SMS dari cewek-cewek. Ya ampun, istrinya masal banget. Sampai sekarang aku belum berani tanya langsung. Mungkin gak sih aku diduain? Waduh, jangan keburu negatif thinking dong. Kalau menurut aku, ya kamu harus tanya langsung aja ke dia. Tanya baik-baik, jangan emosi. Tapi kamu juga Ingat ya, nggak pakai emosi. Kita selesaikan semuanya dengan kepala dingin, sedingin ice cream. Ya, tapi jangan ditaruh ke muka orang dong es krimnya. Ntar malah marah orangnya. Iya, jangan ditaruh di muka orang, tapi di muka kucing gitu ya. Ini kok jadi pada nyindir-nyindir semua gini sih? Iya, masa orang bete malah dikasih es krim. Dibiarin, daripada nyanyi kalau bulan bisa ngomong. Mukanya nyanyi sama kamu. Udah jadi pada ribut. Iya, tapi untung aja ya, waktu Lina sedih karena diputusin sama cowoknya, mukanya nggak dikasih es krim. Yaudah deh, buat Endang tadi ya, kayaknya kamu tanya langsung deh ke pacar kamu, tapi dengan kepala dingin, oke? Berikut
Agi puterin lagu buat Endang. Semoga bisa damai sama pacarnya ya. Oke, check it out. Aduh, gila Gi. Aku barusan ngawarin Lina. Dre, gimana sih kamu nih? Kamu sih Ren, mancing-mancing. Enaknya. Kamu duluan lagi. Kalau si Lina denger tuh gimana? Hai Lin. Hai. Lin, kamu yang sabar ya. Duluan ya Lin. Halo cantik. Ben, kamu udah nyokap lagi. Iya nggak apa-apa. Aku turut sedia. Andai aja kamu nggak mutusin aku, nggak jadi seperti ini kan? Ya. Tunggu. Apa maksudmu? Maksudku, semua orang juga pada tahu kalau kamu nggak jadi nikah kan? Jangan gila kamu ya. Kamu dengar dari mana? Ya dari radio lah. Radio? Dari hati ke hati. I hear your heart, babe. Kasian deh. Dah. Nggak nyangka ya kalian semua ember. Tunggu Lin, aku bisa jelasin semuanya. Apa? Aku sama sekali nggak sengaja. Iya Lin, dan aku nggak terlibat sama sekali, bener nggak sengaja. Sama aja. Kalian bertiga tuh nggak bisa jaga mulut ya. Jangan mentang-mentang kalian penyiar, lu senangnya aja ngomongin rahasia orang. Gini loh Lin, kemarin tuh ya kita tuh cuma bercanda, terus keterusan. Apa? Oh, kalian jadiin aku berketawaan ya? Keterlaluan. Lin, aku nggak bener-bener nggak ikut campur deh. Kalau yang ini nggak terlibat sama sekali. Nggak pakai. Kalian nggak bisa dipercaya. Sorry banget Lin, aku minta maaf banget. Ah, kalian ini cuci tangan. Lina, Lin. Ini semua gara-gara kamu. Lihat tuh, Lina jadi marah banget kan sama kita. Iren, kamu jangan bikin semua tambah kacau gitu deh. Ki, dia nih yang kacau. Dia nih yang merusak segalanya. Iya Ren, tapi aku sama sekali nggak sengaja. Makanya ya Dre, nggak usah pakai misi-misian, proyek-proyekan. Emang kita nih Charles Angels apa? Dan satu hal lagi ya, buktinya mana? Gak ada satu pun yang terhibur sama kita. Gak ada. Mana? Ren, tapi kamu jangan selalu nyalahin aku. Kamu udah temenan dari kecil sama aku. Iya, dan dari kecil kamu tuh egois banget tau gak? Selalu aja ngatur, gak Agi, gak aku. Iren. Udah, diam Gi. Kamu ya Dre ya, dari dulu selalu berlagak jadi pemimpin atas kita. Memang sih kamu tuh pintar, punya segalanya deh. Tapi bukan berarti kan kamu tuh bisa jadi pemimpin atas kita. Iren, udah. Udah apanya Gi? Sekarang dengerin ya, dengerin aku. Udah lama aku pengen ngomong kayak gini. Dan sekarang aku udah gak tahan lagi Dre. Kamu bener-bener keterlaluan. Dengar satu hal lagi ya, ide kamu tuh sampah tau gak? Gak guna, gak penting. Dan aku hanya pengen jadi penyiar radio.
Jangan-jangan kamu tahu kan Iren orang yang kayak gimana? Dia pasti mau pulang ke rumahnya. Enggak, Dri. Dia pasti cuma di kosan menyendiri, butuh waktu gitu aja. Enggak, Gi. Ini udah marah besar sama aku. Aku gak nyangka bisa kayak gini. Dia pasti kesel banget sama aku. Oh, Dri. Lari-lari mah. Audrey, tungguin. Audrey. Halo? Taksi? 1 mbak. Jalan Bunga nomor 12, kos-kosan Dahlia. Bisa cepet nggak mbak? Oh iya, yaudah kalau gitu. Makasih. Audrey, tadi Iren titip pesan, katanya ada surat di meja. Kalian langkar ya? Udah, sabar ya. Kuliah dulu, nanti malam kalau masih cerita bilang aja ya. Kasih ya. Iren pergi, Gi. Ini semua salahku, lo gak, Gi? Salahku. Dre, ini bukan salah kamu. Tenang kok, mereka pasti balik. Udah ya? Aku udah nyakitin Iren. Aku sahabat yang ngecewain dia. Bener kata Iren, ide aku tuh sampah, tau gak? Sampah, Gi. Gimana sih Ram? Baik-baik. Lihat Bu Memeng nggak lo? Loh, bukannya ke Jakarta? Oh iya? Iya. Sampai kapan tuh? Katanya sebulan. Katanya mau pindah atau semacam seperti itulah. Oh iya, si Iren katanya ntar malam dia nggak bisa siaran kan? Aduh, kenapa tiba-tiba banget? Kemana dia? Nggak tahu. Biasanya anak itu kalau misalnya nggak masuk, kasih tahu orang sedunia. Jadi acaranya tinggal, yang bawa acara tinggal si Audrey aja dong.
kayaknya Audrey juga nggak bisa deh. Duh, terus acaranya gimana nih? Paksa aku yang gantiin. Ya cuman kan tuh acara buat acara cewek gitu. Format acaranya kan bisa dirubah jadi acara curhat. Rencana gue sih gitu. Gimana jadinya? Cuman kan acaranya tetep image-nya buat cewek juga ntarnya. Ya mau gimana lagi lah. Berarti maksain banget nih jadinya. Iya. Aduh. Halo. Belum. Ya udah, thanks ya. Sekarang saatnya buat kamu yang mau nelfon. Dan halo, sudah yang masuk ternyata. Cepet juga. Oh iya, Iren lagi pulang kampung. Audrey lagi ngenak badan tuh. Maaf ya, digantiin sementara aja kok. Ya udah, kamu mau curhat apa? Aku kirim salam aja buat Audrey dan Iren. Cepat balik dong. Ntar kalau kalian udah balik, aku sapa lagi deh. Makasih ya. Oke. Sendirian, Mbak. Yang lain mana? Kok cemberut? Ada masalah ya? Audrey semangat lagi. Kamu harus tetap kuat. Ntar kita pikirin lagi gimana solusinya. Kita harus bisa bersatu lagi wujudin Indonesia kita itu. Gimana kita bisa ngehibur orang coba kalau ternyata kita sendiri lemah. Enggak, Gi. Misi kita itu udah selesai. Kenapa? Kenapa? Bener kata si Iren. Gak ada yang rasa terhibur sama kita.
Bukannya nggak ada, tapi belum ada. Makanya kita harus semangat, kita harus kuat lagi. Audrey, kita udah lama loh kumpul dari kecil sama-sama. Ini bukan waktu yang cepat buat kita saling kenal lagi. Aku yakin kok Iren sekarang juga sedang ngerinduin kita. Balik lagi di Dari Hati ke Hati. Buat kamu-kamu yang baru nyalain radio, selamat ngedengerin suara Audrey lagi ya. Setelah 1 minggu Audrey sempat absen, tapi tenang aja, sekarang Audrey balik lagi. Tapi tetep dong ada Agi yang bakal nemenin kamu semua. Seperti biasa, jangan ragu buat SMS di 0811 8 kali. Atau kalau kamu lagi punya problem, cepetan aja telepon kita di 0318 8 kali. Siap menunggu kamu loh. That's it and halo. Iya malam, hati ke hati. Dari mana? Meta. Oke, kamu mau cerita apa By the way, Iren kemana ya? Iren lagi mudik, butuh refreshing. Oh iya? Aku seneng banget loh sama siarannya kalian. Oh iya? Thank you Neta. Aku mau bagi kisah gitu deh. Ceritanya 1 tahun yang lalu, aku baru tahu kalau ternyata temanku tuh gay. Dan? Ya pastinya dia lebih tertekan lagi. Cuma dia udah mulai enjoy dengan keberadaannya kalau ternyata dia tuh gay. Tapi aku coba bantu buat membuka jalan pikirannya lagi. Dia kan lahir sebagai seorang cowok, so hidupnya juga harus jadi seorang cowok dong. Jangan sampai lah nyalain kodrat. Ya pastilah aku juga pengen dia bisa berubah lagi. Singkatnya? Oh sorry. Intinya aku cuman bisa, dia pengen berubah aja, terus berusaha buat ngedengerin dia aja sih. I know, kamu hibur dia dong. Enggak, aku nggak berusaha ngehibur kayak gimana gitu sih, enggak. Cuman aku coba buat dengerin dia, nemenin dia, pokoknya jadi teman curhatnya dia lah, dengerin semua keluh kesahnya selama ini. Cara kamu nolong dia? Ya itu tadi, aku selalu nemenin dia, aku nggak pernah ninggalin dia. Oke, that's good girls. But how do you know, Mas Agi? Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu udah nolong dia? Ya pokoknya aku berusaha buat ngertiin dia, selalu jadi teman curhatnya dia. Pokoknya aku selalu nemenin dia lah kemana-mana, nganterin dia ke psikolog, nganterin dia jalan-jalan, mau kemana aja selalu aku temenin. Dan sekarang dia udah berubah, dia udah kembali lagi. Udah gak gay lagi? Iya, dia udah kembali lagi jadi cowok. Wait. Kalau boleh Audrey simpulkan nih, kamu berusaha jadi pendengar yang baik buat teman kamu itu? Yap, aku juga selalu sama kalian. Kalian udah mau dengerin katanya anak-anak muda sekarang. Nah, buat kalian semua pendengar radio ini, kalau kalian mau jadi penghibur orang-orang di sekitar kalian harus jadi pendengar yang baik lah. Contohnya kan kayak Audrey, Agi, sama Iren. Intinya tuh yang pasti listening. Kayak kita gak sebaik
diomongin Neta deh, Gi. Iya sih. Ada yang salah. Seperti yang pernah kamu bilang, katamu Freddy ngerasa gak terhibur. Apalagi Lina. Dia marah besar. Dan Iren, ya kita terlalu muluk-muluk sih. Padahal kita cuma pengen hibur banyak orang. Iya, kita pikir kita bisa merubah orang yang susah jadi seneng. Hanya karena kita ingin jadi seorang entertainer, bisa jadi penghibur buat mereka. Karena kita terlalu ngandelin diri kita sendiri, tau gak? Pasti ada cara buat memperbaiki kesalahan kita. Kita harus ke orang pintar. Kamu mau kemana? Bukannya kamu pulang naik motor bareng aku? Oh iya. Listening itu komitmen memahami orang lain dengan sikap mendengar dengan hati. Listening bukan cuma dengar dengan telinga, apa yang diucapin dan membiarkan orang lain bercerita sampai tuntas. Tapi listening itu betul-betul dapat tangkap jalan pikiran dan pola-pola emosi orang lain. Empati, sebuah sikap yang rela menempatkan diri pada posisi orang lain, rela ngerasain apa yang dirasain, ngerti dengan pengertian orang lain. Intinya, ngelihat perspektif dan berpikir dengan cara pikir lawan bicaranya. Empati itu meletakkan kedua kaki kita dalam sepatu orang lain, sehingga teman kita dapat ngerasa didukung dan dimengerti. Bukan cuma dihibur, dibenarkan, atau dibela. Listening dan empati saling terkait. Empati gak akan terjadi kalau waktu listening kita gak nangkep apa yang diomongin teman kita lagi cerita. Dua hal ini sangat penting ternyata kalau kita mau benar-benar bisa jadi penghibur buat orang lain. Jadi yang penting itu mendengarkan, bukan sekedar menghibur. Jadi kamu udah konsultasi sama psikolog? Iya, Gim. Dan kita harus pulang dan nemuin Iren. Aku harus minta maaf sama dia. Dia udah sakit hati sama aku. Selama ini aku gak pernah ngedengerin apa yang dirasain sama dia. Banyak hal-hal yang aku lakuin yang bikin dia sakit hati. Dan sekarang aku harus mendengarkan dia, Gi. Mendengarkan. Kamu yakin setelah itu Iren gak marah lagi? Terus apa yang harus kita lakuin nanti? Yang aku dapat dari konsultasi aku kemarin, kalau mau bantu orang lain, kita harus belajar untuk berempati. Dan kalau mau belajar berempati, maka kita harus mendengarkan orang lainnya lagi punya masalah. Berarti kita salah selama ini. Kita pikir udah cukup menghibur orang dengan melucu dan meminta orang-orang yang lagi punya masalah buat ngelupain masalahnya. Padahal sulit banget pasti ya. Nah Andre, berarti kita harus dengerin omongan si Iren biar kita tahu apa yang dipikirin, biar kita bisa ngerti dia gimana. Iya, Gi. Karena aku gak pengen kehilangan Iren yang udah kita anggap saudara. Bener ya, aku kebagian tiket dulu. Kali aja kita tinggalin kereta kayak kemarin lagi.
nggak telat kan? Telat sih, tapi kita harus bersyukur dong setelah hal. Hah? Gi, Iren balik. Iren balik, Gi. Iya. Nih, yaudah, yuk, kita pulang yuk. Ditungguin Agi di depan tuh. Masih capek. Udah. Tidur dia. Katanya capek. Ya udah, ntar malam aja. Mumpung hari ini kan kalian nggak siaran. Ntar aku temenin deh. Evar, ini yang terakhir. Sebenarnya Mbak Farah ini sudah boleh pulang, Mas. Tapi dia hanya butuh bertemu dengan orang-orang yang mencintai dia supaya dia pulih lagi. Dan tentu saja tidak bergaul dengan para pengguna lainnya. Ya udah kalau gitu Sus, biar ntar malam saya telepon keluarganya aja. Kalau gitu saya permisi dulu. Far, aku boleh dulu ya. Jadi, itu yang selama ini aku rasain, Dre. Gak salah dong kalau aku jengkel sama kamu. Iya. Maafin aku, Ren. Mau kan kamu maafin aku? Iya deh. Aku juga makasih kamu udah mau dengerin. Iya. Emang aku salah. Selama ini aku gak pernah ngedengerin kamu. Tapi aku gak segampang itu ya maafin kamu. Kamu tahu aku kan? Kamu harus bisa ngerubah segala sesuatu itu. Ren, tapi kamu juga harus bisa merubah sesuatu. Apa yang kamu pengen tuh selalu kamu pandang dari sudut pandang kamu sendiri. Maaf loh kalau aku ngomong kayak gini. Kita kan bisa saling koreksi. Udah kayak baru kenal aja. Kita tuh udah bareng-bareng selama 20 tahun tahu. Jadi bukan waktu yang cepet buat kita saling kenal. Kita tuh udah kayak saudara tau. Jadi gila aja kalau misalnya terus diem-dieman kayak gini. Bentar deh, Gi. 20 tahun? Berarti dari lahir kita udah bareng-bareng? Enggak lah. Seingatku tuh ya, kita tuh bareng-barengnya pas TK. Kalau enggak ya pas... Ya gitu deh. Keluar tukang motor ke si Iren. Itu kan cuma pepatah kali. Ngomong-ngomong, cari si Surti tuh. Sudah Gi sana. Lamar.
Sorry ya, kamu tuh calon Herlan. Ih, ini juga Fedi. Cowok gotik, lebih keren. Asal. Ntar malam kita jadi siaran bertiga lagi dong. Ren, kamu masih mau nggak? Iyalah, kerjaan gitu, tanggung jawab, pasti lah siaran. Enggak, maksudku kamu masih mau ngejalanin misi kita yang ketiga kemarin nggak? Tapi bukan Charles Angels, ada Agi, cowok. Dilihat aja ya. Makasih ya, tukang ngeyel. Ih, awas lo ya. Tapi Ren, ngerasa nggak selama ini ada yang salah sama yang kita lakuin? Kita terlalu ngandelin diri kita sendiri, tau nggak? Iya, aku tahu. Semalam kan kamu udah bilang. Tidak, maksudnya itu gini. Biasanya kan kalau kita siaran kan ngehibur orang-orang yang lagi susah, orang yang sedih, yang punya masalah. Sekarang beda. Iya. Semalam si Audrey juga bilang sama aku. Kita harus dengerin dulu kan apa yang mau diomongin orang yang lagi curhat sama kita. Gitu kan? Tumben pinter. Udah deh. Berarti kamu udah paham arti listening sama empati? Belum. Iya, Iren. Katanya udah ngerti. Iya, udah ngerti. Tunggu. Kayaknya ada yang ketinggalan. Kayaknya ntar malam kita harus minta maaf sama si Lina deh. Hai. Wah, seneng banget ya. Kita bertiga balik lagi di sini. Sekarang udah lengkap deh. Ada Iren, Audrey, dan Agi. Duh, yang baru pulang kampung ditagih tuh oleh-olehnya sama yang di rumah. Bener gak guys? Satu lagu tadi sudah kami puterin. Dan buat kamu-kamu yang pengen banget cerita masalah kamu, kami siap mendengarkan. Wah, udah ada yang masuk nih. Halo, aku Samuan Kriya Indah yang pernah nelpon itu. Halo Samuan. Kalian masih inget kan? Tentu aja. Gimana? Iya, aku udah ngikuti saran kalian. Aku udah kasih kartu permintaan maaf ke sahabatku. Tapi dia malah marah. Aku datang ke rumahnya, dia malah banting pintu. Wits, agak serem nih. Lalu? Ya itu tadi. Aku datang mau minta maaf sambil aku bawa kado sama kartu. Tapi dia kayaknya marah banget. Aduh, aku harus gimana nih? Gini Samuan, ada hal yang harus kamu perlu lakuin. Yang pertama, emang kamu kudu harus minta maaf dan ketemu langsung sama dia. Terus, kamu coba usahain untuk ngertiin semua yang dia keluhkan. Ya, kira-kira kamu coba ngertiin perasaan dia, kemarahan dia, dan semua yang ada di hatinya. Itu yang namanya listening sama empati. Dengan begitu, kamu bisa nangkep jalan pikirannya. Kalau dia tetap nggak mau, gimana? Ya, berdoa dulu aja deh. You have to pray. Karena kita nggak bisa ngandelin diri kita sendiri, oke? Iya. Kalau gitu, makasih banget ya. Selamat malam. Iya, sama-sama. Bye. God bless ya. Iya, setiap masalah yang menimpa tentunya jadi berat ketika kita nggak tahu jalan keluarnya. Malam ini kita juga mau nyapa teman kami tuh yang lagi marah. Iya, Audrey, Iren, Magi mau minta maaf banget. Kami udah bikin kamu sakit hati. Moga-moga kamu dengerin ya. Iren sih berharap banget kamu cepet balik. Moga-moga kita bisa dapat kesempatan yang kedua buat memperbaiki kesalahan-kesalahan. Ya udah deh, buat kamu-kamu yang sekarang lagi kecewa atau marah, Audrey mau puterin sebuah lagu yang bisa bikin kamu relax jenak. Kira-kira Selina denger nggak ya? Ya, Tuhan ngerti kebutuhan itu. Percaya aja, kita udah berusaha. God bless us. Kapan ku harus
hati ini. Halo, Cak, kamu bisa nggak kesini? Oke, aku tunggu ya. Mulai sekarang kita belajar buat listening, mendengarkan dari hati ke hati. Yap, menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Misalnya, ya, kalau orang lagi punya masalah berat banget, di dalam dirinya pasti ada perasaan gelisah, takut, kecewa, marah, dan kadang berpikiran sempit. Karena itu, kalau ada yang lagi curhat sama kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk memahaminya. Dengan gitu, kita bisa nolong dia, setidaknya jadi tempat dia bercerita supaya bebannya nggak terlalu berat. selain itu, kita juga bisa belajar sesuatu dari apa yang kita dengerin itu. Nah, listening dan empati adalah cara yang dilakukan buat memahami perasaan teman yang lagi curhat. Dengan sikap ini, kita bisa punya kepedulian dan sikap hati yang tulus. Dan yang paling penting, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Selalu tempatkan Tuhan buat jadi sumber solusi untuk semua masalah-masalah orang-orang di sekitar kita. Ya, that's right. Itu sebabnya kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Kita harus lebih banyak mendengarkan supaya kita bisa saling memahami orang lain. Setiap orang harus cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berbicara. Nah, seringkali kita berpikir kalau teman kita lagi curhat, kita harus ngasih saran supaya bisa bantu. Tapi tanpa kita sadar, dengan mendengarkan curhat itu sendiri, kita bisa sangat membantu dia loh melepaskan bebannya. Barulah saran itu bisa berarti. Mendengarkan akan jauh lebih baik jika dibarengi dengan memahami perasaan teman kita yang lagi curhat. Masih di pagi bro, Agi mau putarkan sebuah lagu buat kamu semua. Selamat mendengarkan. Tadi habisin tuh. Udah deh, makasih. Terus ngapain? Tau gak, penyiar hati ke hati ini semua temanku loh. Oh ya? Terutama Agi, aku belajar banyak dari dia. Ya, karena dia aku bisa terima kalian lagi, meski kalian semua udah deh pokoknya. Anyway, dia inspirasi buat aku. Aku bisa menerima kalian karena dari dia aku bisa belajar untuk memahami perasaan kalian. Ah, siap. Kok udah buat mainan sih? Enggak, udah selesai kok makannya. Anyway, seneng loh aku lihat kamu udah mulai semangat lagi. Oh ya, gimana kalau liburan besok ini kita ke Bali ketemu sama Tio sama Putu? Bener, Fed. Serius? Bulan depan. Boleh? Asik tuh. Tapi minggu depan kamu ikut aku dulu ya. Kemana? Ke acara open house-nya Hati ke Hati. Ntar aku kenalin deh sama mereka semua, sama penyiar-penyiarnya, supaya ntar kamu bisa belajar dari mereka. Ntar kamu bisa nginspirasi Tio sama Putu. Inspirasi apaan sih? Ya, semangat mereka, cara mereka mendengarkan, cara mereka, ya pokoknya nanti kamu tahu sendiri deh mereka gimana. Minggu depan ya? Yuk. Boleh deh. Agi udah bacain SMS dari kamu semua. Dan kayaknya yang mau SMS pending besok aja kali ya, karena waktu kita udah mau habis bro. Jangan deh. Mau kemana? Kasir. Ya ampun, mirip banget sih. Iya kan, mirip kan. Aku Yeni. Aku Fat.
pernah ketemuan ya? Enggak, tapi mirip kan ya? Mirip gak sih? Mirip deh kayaknya. Iya.